Halo semua, balik lagi nih. Hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu topik yang penting banget buat siapapun yang mendalami akuntansi dan pajak. Pencatatan PPN. Tenang aja, setelah ini semuanya bakal jadi jauh lebih jelas, praktis, dan pastinya anti bingung. Oke, jujur aja deh, konsep PPN atau pajak pertambahan nilai itu sebenarnya cukup simpel kan? Tapi, begitu harus masuk ke jurnalnya, nah disinilah biasanya banyak yang mulai garuk-garuk kepala. Kalau kamu lagi mendalami akuntansi perpajakan dan ngerasa gitu, tenang, kamu nggak sendirian kok. Ini dia peta jalan kita. Kita mulai dari konsep dasarnya, terus kita lihat contoh jurnal buat PPN keluaran dan masukan, gimana cara nanganin retur, dan terakhir, cara ngitung PPN yang beneran harus kita setor. Udah siap? Yuk kita mulai! Pertama-tama, dan ini yang paling fundamental ya, kita harus paham kalau PPN itu ibarat koin punya dua sisi. Kenapa ini penting banget? Soalnya pada dasarnya perusahaan kita ini kan bertindak sebagai perantara pemungut pajak untuk negara. Jadi kalau kita udah nguasain bedanya dua sisi ini, menjurnalnya pasti jadi gampang. Nah, ini dia intinya. PPN keluaran itu pajak yang kita pungut waktu kita jual sesuatu. Anggap aja ini titipan dari customer buat negara. Jadi semacam utang kita ke kantor pajak. Sebaliknya, PPN masukan itu pajak yang kita bayar waktu kita beli dari supplier. Ini bisa kita anggap kayak uang muka pajak kita ke negara. Paham konsep ini aja udah setengah jalan loh. Oke, sekarang kita fokus ke sisi yang pertama, PPN keluaran. Ini semua tentang mencatat PPN yang kita terima dari setiap penjualan yang kita lakukan. Kita mulai dari skenario yang paling umum, penjualan tunai. Coba bayangin perusahaan kita, PT ABC, jual barang seharga 5 juta rupiah dan langsung dibayar lunas saat itu juga. Nah, jurnalnya jadi kayak gini nih. Kita debit kas sebesar 5,5 juta, karena itu total uang yang kita terima. Terus, di sisi kredit ada dua, penjualan sebesar 5 juta, ini pendapatan bersih kita, dan PPN keluaran sebesar 550.000. Penting banget nih buat diingat, PPN keluaran ini bukan pendapatan kita ya, tapi kewajiban yang nanti harus kita setor ke negara. Lanjut, gimana kalau jualnya ngutang alias kredit? Skenarionya sama, nilai barangnya 5 juta, tapi bayarnya belakangan. Coba diperhatiin, bedanya tipis banget kan? Satu-satunya yang ganti itu cuma di sisi debit. Karena duitnya belum masuk, kita nggak bisa catat di kas. Gantinya, kita debit piutang usaha. Ini buat nandain kalau customer punya utang ke kita sebesar 5,5 juta. Sisi kreditnya sama persis. Gampang kan? Sip, sisi penjualan udah beres. Sekarang kita balik posisinya. Kita bahas PPN masukan, alias pajak yang kita bayar waktu kita belanja buat keperluan bisnis. Kita mulai lagi dari yang tunai, biar gampang. Kali ini, PT ABC yang beli barang dari supplier. Harganya 5 juta dan langsung lunas dibayar. Oke, perhatiin jurnalnya sekarang. Sisi debitnya ada dua, pembelian sebesar 5 juta rupiah dan PPN masukan sebesar 550.000 rupiah. Nah, PPN masukan ini posisinya sebagai aset kita loh. Anggap aja ini tabungan pajak yang udah kita bayar duluan, yang nanti bisa jadi pengurang. Sisi kreditnya tentu aja kas, karena kita ngeluarin duit tunai. Udah bisa nebak kan selanjutnya apa? Yup! Skenario pembelian secara kredit. Barangnya udah kita terima, tapi kita bayarnya nanti. Logikanya sama persis kayak penjualan kredit tadi. Sisi debitnya nggak berubah, kita tetap catat pembelian dan PPN masukan. Yang beda cuma di sisi kredit. Karena kita belum bayar, yang kita kredit adalah utang usaha untuk mencatat kewajiban kita ke supplier. Di dunia bisnis, retur barang itu hal yang biasa. Nggak usah panik. Akuntansinya juga logis banget kok. Intinya, kita cuma perlu membalik jurnal transaksi awalnya secara proporsional. Misalnya nih, dari penjualan kredit kita tadi. Ada customer yang balikin barang senilai 500.000 karena rusak. Gimana kita mencatatnya? Simpelnya, kita tinggal balik aja jurnal penjualannya. Kita debit retur penjualan 500.000 dan kita juga debit PPN keluaran sebesar 55.000. Nah, ini poin kuncinya. Kenapa PPN keluaran di debit? Ya karena barangnya kan nggak jadi terjual, otomatis utang pajak kita ke negara juga jadi berkurang dong. Lalu kita kredit piutang usaha untuk mengurangi tagihan kita ke customer itu. Sekarang kita lihat dari sisi sebaliknya. Gantian kita yang balikin barang ke supplier, nilainya sama 500.000 dari pembelian kredit yang tadi. Logikanya sama persis, cuma beda akun aja.
kita debit utang usaha untuk mengurangi utang kita ke supplier, lalu di sisi kredit kita catat retur pembelian dan juga PPN masukan. Ini artinya tabungan pajak atau PPN masukan kita berkurang, karena kita kan dapat pengembalian atas barang yang diretur itu. Oke, setelah semua transaksi jual, beli, sampai retur kita catat sepanjang bulan, akhirnya sampai juga di bagian puncak. Ngitung berapa sih sebetulnya PPN yang harus kita setor ke kas negara? Dan ini dia rumus saktinya, simple banget. Disinilah utang PPN kita ke negara, yaitu PPN keluaran, dipertemukan dengan tabungan PPN kita, yaitu PPN masukan. Selisihnya itulah yang menjadi kewajiban bersih yang harus kita bayarkan ke pemerintah. Jadi, kuncinya cuma perlu paham dualitas PPN keluaran dan masukan, terus catat dengan konsisten. Nah, setelah lihat semua contoh tadi, saya jadi penasaran deh. Menurut pengalaman kamu, bagian mana sih dari pencatatan PPN ini yang paling sering bikin bingung? Apa pas nanganin retur? Atau mungkin ada skenario lain yang lebih rumit? Yuk coba bagikan pengalamanmu.